Oke, teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas kajian tentang abad pertengahan. Ini bagian yang kedua setelah sebelumnya. Di bagian yang pertama, kita mengakhiri pembahasan kajian abad pertengahan tentang gilda-gilda ya. Gilda-gilda ini adalah salah satu mekanisme monopoli perdagangan waktu itu di abad pertengahan yang terjadi di Eropa setelah bagaimana pedagang-pedagang dari kawasan Timur Tengah atau sebagian dari Eropa juga mereka melalui Laut Tengah untuk akhirnya boleh berusaha di kawasan Eropa. Makanya waktu itu kawasan Eropa Selatan itu khususnya di daerah Italia kan banyak berkembang karena memanfaatkan jalur perdagangan yang ada di Laut Tengah. Seperti itu kira-kira. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan apa sih sebenarnya peristiwa yang terjadi tepatnya setelah peristiwa Black Death ya, di abad ke-14 menuju abad ke-15 dan setelah abad ke-15 ya, khususnya setelah peristiwa reformasi Protestan kemarin 1517 apa sebenarnya keadaan yang terjadi di kawasan Eropa dan kenapa akhirnya negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Inggris, Portugal, Spanyol itu jauh lebih berkembang daripada kawasan-kawasan negara dari Eropa Utara, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Nah, di sini aku sengaja buat gambar ada dua ya. Yang pertama itu Ferdinand Magellan. Ini ada di gambar yang sengaja aku buat di belakang di background. Lalu ada satu lagi namanya Sebastian Elcano. Ya, John Sebastian Elcano. Ini merupakan dua tokoh pelayar. Ya, karena kalau teman-teman lihat kan, kalau teman-teman perhatikan 1517 itu dia peristiwa reformasi Protestan. Ya, 1519 disitulah akhirnya pertama kali ya dilakukan pelayaran keliling dunia. Ya, oke, memang sebelum itu udah ada misalnya kayak di pertengahan abad ke-15 ya di 1420-an misalnya kayak Columbus yang menemukan Amerika ya, lalu kayak mana ditemukannya kawasan di Afrika Selatan ya, di pantai Afrika Selatan itu kan ditemukan di menjelang di pertengahan abad ke-15 tapi di awal abad ke-16 di tahun 1519 sampai 1521 itulah pertama kali dilakukannya pelayaran keliling dunia yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan, dia sebagai kapten waktu itu. Nah, pelayaran waktu itu udah dimulai, nggak lagi memanfaatkan Laut Tengah yang kita bahas di kajian abad pertengahan sebelumnya. Tapi dia dari kawasan Eropa Barat, itu mereka keluar dari Eropa Barat Laut keluar, mereka memakai samudra Atlantik. Dan akhirnya mereka mencoba untuk keliling dunia. Dan akhirnya jalur untuk ke daerah India, jalur untuk mengelilingi kawasan Afrika, ya. Dan akhirnya ya, ini keliling seluruh kawasan dunia itu dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jalur perdagangan dari Samudra Arktik itu membuat kawasan Eropa Barat itu berkembang sangat pesat. Ya. Jadi banyak pelayaran-pelayaran yang dilakukan. Dan akhirnya kayak barang-barang tambang, barang-barang besi, baja, itu udah banyak dibawa ya dari luar Eropa dan akhirnya dibawa ke sana, ke Eropa Barat. Dan bisa dilihat bahwa jalur perdagangan ya itu sangat sangat masif berkembang di kawasan Eropa. Makanya kawasan Eropa itu menjadi kawasan yang bisa dibilang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kawasan Eropa lainnya. Nah, cuma disayangkan ketika 3/4 keliling dunia, Ferdinand Magellan itu mati. Dia mati di Afrika setelah melakukan peperangan ya di Filipina Maret 1521. Suku di Pulau Enchan
ya, di Filipina, dan Ferdinand Magellan mati ya, ditembak panah beracun. Sayangnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya, dan akhirnya uh, jalur perdagangan untuk keliling dunia itu diteruskan oleh Elcano, John Sebastian Elcano, yang meneruskan perdagangan pelayaran keliling dunia. Nah, cuma setelah Ferdinand Magellan nggak lagi sebagai kapten, ya tindakan imoralitas itu banyak dilakukan oleh dilakukan oleh awak kapal. Ada sekitar 200-an, 237 awak kapal yang ikut waktu itu, dan diduga besar kemungkinan terjadi ya tindakan yang tidak bermoral atau mencari kepuasan nafsu atau pencarian terhadap prostitusi yang dilakukan oleh awak kapal ini setelah kematian Ferdinand Magellan. Makanya setelah sampainya kapal Ferdinand Magellan tiba di Eropa, dan waktu itu akhirnya sipilis itu banyak berkembang di sana. Tindakan atau penyakit seksual itu banyak berkembang, dan diduga itu terjadi karena pelayaran pertama ini, dan banyak berkembang di Eropa. Nah, waktu itu teman-teman, kalau kita lihat tadi kan jalur perdagangan itu ya tentu nggak hanya Ferdinand Magellan yang melakukan pelayaran, tapi banyak pelayaran terjadi, dan pelayaran-pelayaran dari kawasan Eropa itu tentu mahal, ya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya negara waktu itu sebagai inisiator perdagangan, kalau Ferdinand Magellan kan dari Portugis, makanya kan pelayaran itu banyak, nggak hanya dari Portugis, tapi juga dari Spanyol, Inggris, dari Jerman. Ya. Kayak mana akhirnya pelayaran yang mahal ini harus dibiayai oleh negara. Ya, dan memang untungnya waktu itu negara-negara di situ negara yang masih punya skup wilayah teritori atau kawasan yang kecil, sehingga biaya untuk memfasilitasi kebutuhan negara itu nggak terlalu besar. Makanya mereka berani untuk melakukan pelayaran keluar dari circle perdagangan sebelumnya, memanfaatkan Laut Tengah. Nah, karena pesatnya jalur perdagangan, makanya daerah-daerah Eropa Barat itu menjadi kawasan perdagangan yang cukup berkembang dengan pesat. Terlebih semangat kapitalisme itu kan udah banyak berkembang di kawasan Eropa, terlebih setelah reformasi Protestan. Ya, jadi banyak memang semangat untuk menjelajah, semangat untuk mencari tahu, dan akhirnya ilmu pengetahuan juga banyak berkembang, mengeksplorasi perdagangan, mengeksplorasi ilmu pengetahuan juga banyak berkembang waktu itu di kawasan Eropa Barat. Nah, memang kalau kita ulas sebelumnya, hampir 95% sebenarnya masyarakat di abad pertengahan itu adalah masyarakat yang bekerja di sektor agraris. Nah, keadaan ini yang memperburuk, ya, keadaan kapitalisme itu yang memperburuk status atau kesejahteraan petani. Ya, karena memang waktu itu ya masyarakat yang bekerja di sektor agraris ya, cenderung berada di ranah kemiskinan. Kenapa mereka akhirnya menjadi masyarakat yang terbelakang, masyarakat terabaikan, bahkan tidak diakui statusnya di kota atau di negara di mana mereka berada. Karena memang semangat kapitalisme waktu itu tidak sempurna dimaknai oleh banyak pihak. Ya, akhirnya banyak yang menyebutkan bahwa ya orang-orang yang tetap berada di sektor kemiskinan, ya, sektor agraris yang cenderung digeneralisasi sebagai pekerjaan yang membuat masyarakat miskin, ya, menjadi didiskreditkan. Ya, jadi banyak yang bilang ya semangat kapitalisme kan seharusnya buat kita bekerja maksimal, ya, dan ini akhirnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang terabaikan ya udah gitu, itu kan sama aja mereka malas untuk bekerja. Nah, stereotip seperti itu banyak berkembang waktu itu di abad pertengahan, di awal-awal abad ke-16. Barulah menjelang akhir abad ke-16
hal ini mulai diperhatikan oleh negara, mulai diperhatikan oleh kerajaan-kerajaan waktu itu, dan akhirnya um, mereka udah mulai difasilitasi, dibantu, disubsidi kebutuhannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa kita lihat bahwa sayangnya keberadaan negara waktu itu menjadi terlalu sentralistik. Jadi kan kemarin udah kita ulas bahwa negara itu tetap punya beberapa kawasan-kawasan teritori yang ada di bawah. Jadi kerajaan-kerajaan waktu itu, ya misalnya kayak kerajaan Inggris, Prancis, Jerman, mereka akhirnya punya beberapa kawasan-kawasan kota, ya, kota yang mereka kuasai. Nah, sayangnya kapitalisme itu, orang-orang kapitalis, orang-orang pemilik modal dari sistem gilda-gilda tadi yang udah kita ulas sebelumnya ya di pembahasan pertama juga, mereka akhirnya banyak bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan, dan akhirnya kebutuhan-kebutuhan dari kaum-kaum kapitalis ini lebih diperhatikan oleh kerajaan, dan akhirnya ini memperlemah kekuasaan dari kota, kekuasaan wilayah. Dan akhirnya dari situ bisa kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan semakin membutuhkan banyak orang ya untuk mengintervensi kota, untuk akhirnya boleh bekerja sama memperkembangkan usahanya, termasuk tadi ranah pelayaran, termasuk pendidikan. Karena kan jalur pendidikan juga udah mulai berkembang, nggak lagi didominasi oleh institusi agama aja, tapi udah mulai dikelola oleh negara. Karena tadi kan dari jalur perdagangan membuat perkembangan pendidikan itu nggak hanya dari segi filosofis, etis, dan teologi, tapi udah mulai ke sektor bisnis. Jadi ada dua jalur perdagangan, jalur pendidikan. Dan ini pun udah mulai dikelola oleh negara. Karena kebutuhan atas orang-orang yang bekerja untuk mengabdi bagi negara, inilah yang membuat nanti adanya sistem birokrasi. Nah, ini juga diulaskan sama Max Weber. Max Weber yang menekankan bahwa di dalam sebuah sistem pemerintahan tentu perlu ada yang namanya birokrasi untuk mempermudah administrasi suatu negara. Jadi raja atau pejabat-pejabat pusat itu nggak terlalu lelah untuk mengelola pemerintahan. Nah, itulah kira-kira ya teman-teman yang jadi gambaran keadaan masyarakat setelah abad pertengahan. Nanti kajian-kajian ini akan banyak kita ulas ya, bagaimana akhirnya modernisasi, revolusi industri yang akhirnya banyak berkembang di abad ke-16 atau pasca abad ke-16. Nah, karena besarnya ini dominasi dari kerajaan ya, yang banyak mengintervensi masyarakat, makanya ini menjadi salah satu cikal bakal terjadinya revolusi. Banyak yang melakukan revolusi, misalnya kayak di Prancis, revolusi Prancis, kayak mana akhirnya Louis ke-16 itu kan dihukum mati ya. Dia dihukum mati bersama dengan istrinya waktu itu, Mary Antoinette. Akhirnya mereka dianggap terlalu otoriter, terlalu memeras masyarakat dengan mengambil pajak. Bisa kita lihat kayak mana Mary Antoinette itu dia banyak buat properti-properti atau bahkan studio panggung ya, untuk pertunjukan-pertunjukan bagi kerajaan dengan mengeruk pajak yang sangat maksimal dari masyarakat, sampai akhirnya studio-studio itu dibuat dari emas ya. Dan itu didedikasikan oleh Louis ke-16, istrinya Mary Antoinette, sampai akhirnya masyarakat marah ya. Makanya Louis ke-16 dan Mary Antoinette juga akan ditangkap. Mereka ditangkap dan akhirnya dipenggal kepalanya. Dan ini juga nanti ya, semangat seperti ini juga terjadi kayak revolusi di Inggris ya, karena masyarakat ini proletar itu banyak tertindas karena masyarakat pemilik tanah, kaum borjuis itu terlalu mengekang masyarakat. Nah, karena besarnya dominasi kerajaan waktu itu, besarnya dominasi kerajaan bahkan untuk mengintervensi kota ya.
karena juga um, besarnya peran kapitalis yang bekerja sama dengan kerajaan, sehingga akhirnya termasuk kepemilikan tanah itu ya punya mekanisme pembayaran yang merugikan petani. Itu kira-kira memang semangat untuk pendidikan, semangat untuk mencari hal baru udah mulai berkembang, hanya saja masih didominasi ya. Masih banyak didominasi oleh raja, orang-orang penting, politisi, bahkan termasuk pemuka-pemuka agama. Dan ini nanti yang diterobos setelah masuknya revolusi industri. Yang pendidikan itu udah mulai bersifat general. Memang cikal bakalnya ini udah mulai banyak digagas di dalam setelah reformasi Protestan. Gitu. Cuma akhirnya pengimplementasiannya tentu masih harus didorong sehingga banyak pihak boleh menjalankan semangat yang sama. Seperti itu kira-kira, semangat untuk bergerak equal satu sama lain sehingga pendidikan, teknologi, atau bahkan ilmu pengetahuan itu nggak lagi didominasi oleh agama, institusi agama, atau bahkan nggak lagi didominasi oleh kerajaan, tapi udah mulai berkembang kepada masyarakat. Ya, itu dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan sebagai part 2 dari pembahasan yang pertama. Ya, sebelumnya kita membahas tentang keadaan abad pertengahan. Kiranya ini boleh menambah ilmu pengetahuan kita, ya bagaimana akhirnya perkembangan masyarakat sebelum akhirnya memasuki revolusi industri. Nanti di dalam pembahasan selanjutnya mungkin kita akan banyak membahas tentang itu, ya bagaimana antara revolusi industri baik yang terjadi di Eropa pasca peristiwa ini ya revolusi di Inggris, lalu bagaimana akhirnya revolusi Prancis juga memberikan dampak terhadap perkembangan demokrasi karena adanya semangat ini ya egalitas atau liberté, égalité dan fraternité, persaudaraan, kebebasan dan kesamarataan. Seperti itu kira-kira. Lalu bisa kita lihat memang setelah adanya revolusi di Prancis, ya, matinya Louis ke-16 dan dibunuhnya juga istrinya Marie Antoinette yang terlalu ini ya anthropocentric atau self-centris untuk kepentingan diri sendiri, akhirnya membuat rakyat marah. Lalu disinilah munculnya pemimpin-pemimpin karismatik ya, seperti Napoleon, karena Napoleon kan juga nanti ini ya sayangnya sebagai tokoh dari kalangan militer yang membantu masyarakat untuk melakukan revolusi, mengekang semangat ini otoritarianisme raja. Sayangnya Napoleon juga bertindak hal yang nggak diharapkan masyarakat. Ya. Dia justru bertindak otoritarianisme, gitu, tetap bertindak represif kepada masyarakat. Jadi gagasan-gagasan untuk menuju demokrasi juga akan banyak kita ulas di dalam pembahasan selanjutnya. Itu dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kiranya boleh bermanfaat untuk kita semua. Dan ini juga boleh bermanfaat sebagai arsipku pribadi sebenarnya teman-teman. Sehingga nanti ya kalau lupa akhirnya bisa melihat arsip ini. Itu kira-kira ide dari kajian tentang Timur Tengah dan perkembangan Eropa. Jadi nggak perlu ngulas lagi melihat catatan sebelumnya. Ya, kiranya ini juga boleh menjadi metode untuk mengembangkan kesana intelektual kita. Sekian dan terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.